Kita bicara lain hal, itu tadi ada soal akses, mutu, relevansi kita sudah semua bahas lagi. Tapi perlu juga, saya juga menyinggung, mumpung ada Pak Menterinya di sini, saya Siap. mau ngobrol soal isu terkini ini yang Ya, lagi ya, rame. ya, ya. Soal perundungan di Ah, pendidikan ya, tinggi gitu. betul, Harusnya kan kita secara awam berpikirnya pendidikan tinggi, orang-orangnya sudah intelektualnya udah betul. cukup, pendewasaannya juga oke, tapi masih terjadi perundungan Mm-mm, yang baru saja terjadi di Universitas Udayana. mm-mm. Kalau saya baca-baca perkembangan dari informasi, Pak Menteri kan juga sempat Ya, mengatakan ya, betul. menyerahkan kepada kampus untuk Mm-mm, mengevaluasi ini. betul. Tapi kalau dari kementerian sendiri, evaluasinya apa? Karena kalau kita tarik beberapa waktu kemarin, selain kasus Timothy, ada juga yang di Bandung, Pak, Mm-mm. di Universitas ini ya, kedokteran ya. Ya, Untuk ya, kedokteran ada dokter yang juga ya, dibully, ya. akhirnya berujung kepada kematian. Anda melihatnya seperti apa? Ini salahnya di sebelah mana gitu? Iya, jadi kita tentu sangat serius ya melihat hal ini karena berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa kampus harus menjadi tempat yang aman, tempat steril dari berbagai kekerasan dan perundungan. Jadi nggak cuma perundungan, tetapi kekerasan juga kita sudah ada aturan dari kementerian kita nomor 55 tahun 2024 yang meminta di sana juga kita meminta setiap kampus untuk membentuk seperti satgas anti kekerasan dan perundungan Hmm. begitu. Karena memang begini ya, saya kebetulan juga dulu dosen ya sebelum jadi menteri. Kemudian juga saya pernah membimbing mahasiswa gitu ya. Pernah menjadi wali mahasiswa di prodi saya. Memang apa ya? Perubahan sosial, perubahan lifestyle saat ini itu perlu kita betul-betul orang tua, dosen itu perlu betul-betul mencermati sekali begitu ya. Artinya kita kadang-kadang sulit sulit menerka seorang mahasiswa ya karena barangkali dengan media sosial dan apa-apa akhirnya seorang mahasiswa itu terlalu asik ya dengan ini sehingga kita sulit menebak karakter dari mahasiswa itu sendiri. Hmm. Dan ini tentu jadi concern kita bersama. Kita selalu mengingatkan Bapak Ibu dosen, mari kita bersama-sama mencermati ya. Karena bisa jadi orangnya baik, diam, tetapi dia punya permasalahan. Memendam sesuatu. Betul. Kemudian juga orang tua juga melihat oh anaknya baik-baik ya. Tetapi dia misalnya baik dia bisa sebagai pelaku atau bisa jadi sebagai korban. Nah, kita ingin kedua-duanya tidak terjadi di setiap kampus di kita. Nah, memang saya juga melihat peran teman-teman mahasiswa ini penting. Jadi itu kan dia peer ya, teman sejawat ya, teman yang berinteraksi setiap hari. Saya juga sering, iya dulu pengalaman saya menjadi dosen tuh, kita nggak melihat ini anak ada masalah, memang pendiam gitu ya. Tapi kalau dulu zaman kita, karena belum ada medsos, belum ada handphone, zaman saya kuliah, Interaksi masih lebih banyak. akhirnya kita gampang ngomong ke temen, Iya, iya. ya kan? Ngomong apa, ngomong Curhat ini, ya. curhat gitu. Akhirnya rilis. Hmm. Nah, ini kalau zaman sekarang kadang-kadang dia aktualisasinya tidak tampak. Jadi kita nggak tahu seberapa parah dia kondisinya, seberapa berat beban pikirannya dan sebagainya. Jadi kita ingin ini sama-sama dan tidak sedikit saya juga dulu melihat ada case sudah berat baru ini orang tuanya juga kadang-kadang tidak menangkap begitu ya. Nah ini saya rasa komunikasi, pertemanan ini penting ya, untuk menghindari tadi baik pelaku maupun korban begitu ya. Nah jadi kita tidak bisa mentolerir tentu ya setiap bentuk kekerasan, perundungan, apalagi di dalam kampus itu tentu akan mendapatkan perhatian. Kalau memang ada hal-hal yang dilanggar pasti ada sanksinya begitu. Nah ini yang kami mengingatkan ke semua kampus. Kasus almarhum Timothy tentu juga menjadi perhatian kami. Kami juga sampaikan kepada seluruh pimpinan universitas begitu ya. Mari kita lebih
teliti lagi, lebih tekun lagi mencermati adik-adik mahasiswa kita dan memang juga teman-teman mahasiswa ini gitu. Jadi jangan hanya memikirkan apa ya, barangkali juga jangan hanya sendiri ya, tetapi coba tolong kalau ada temannya yang apa 1 hari 2 hari nggak datang ke kampus, kita ajak ngobrol, kita ajak barangkali ngopi atau makan di kantin bareng-bareng. Nah ini penting membangun kohesi sosial ya, kebersamaan. Ini penting dan juga tentu kami mengingatkan juga teman-teman mahasiswa hindari kekerasan, hindari perundungan, karena ya itu tentu bagi kita kadang-kadang mungkin ya, bagi sebagian orang melihat ini bercanda begitu ya. Tetapi kan kita nggak tahu kondisi background yang bersangkutan gitu, sehingga dia berpikirnya sesuatu yang berat. Nah ini kita mendorong baik itu di organisasi mahasiswa ya, tolong kita lebih terbuka ya, lebih mencermati teman-teman kita, adik-adik mahasiswa ya, jangan sampai terbebani hal-hal yang sepertinya ringan tetapi itu dampaknya fatal begitu. Oke. Belum, silakan boleh diminum dulu sebelum kita tahu juga nih kita aus. Saya juga aus, padahal saya yang nanya doang ya. Gimana yang jawab? Pak Menteri, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir soal tadi ya, masih kaitannya dengan perundungan. Mungkin ada soal perundungan, ada ketidakpekaan mahasiswa ini mungkin juga karena ada bibit-bibit senioritas. Kita selalu tahu ya sampai sekarang walaupun banyak yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi senioritas, sudah ospek, tidak ada lagi ospek-ospek. Tapi masih ada kadang-kadang acara-acara yang ujung-ujungnya tuh pasti masih ada rasa-rasa senioritas bahwa junior jangan ini bentak-bentak bentak-bentak gitu. Walaupun mungkin nggak bentak, tapi ketika ada posisi yang antara senior dan junior, mungkin satu sisi bagus ya, unggah-ungguhnya mungkin dimunculkan di situ. Tapi ketika ada tadi anak-anak sekarang, Gen Z sekarang tuh kan rata-rata kayak, siapa lu? Kita harus equal. Nah ini gimana kalau menurut Pak Menteri? Iya, jadi saya juga selalu melihat anak saya juga mahasiswa gitu ya. Kalau anak saya cerita lagi ospek dan sebagainya. Jadi memang ini yang adik-adik kita perlu diingatkan terus-menerus ya. Barangkali mereka hanya mendapatkan referensi terbatas ya, dari kakak tingkatnya, cutting biasanya disingkatnya, dari cuttingnya. Kemudian juga tahun lalu mereka dibentak-bentak, misalnya sekarang sebagai korban. bentak-bentak. Nah ini hal-hal yang tentu kita adik-adik mahasiswa perlu lihat lagi ya, bahwa sudah tidak relevan hal-hal seperti itu. Apalagi perubahan zaman, equality ini sama begitu ya. Jadi dan saya juga melihat di negara maju udah nggak ada lagi kampus-kampus yang berarti itu. Jadi mari kita buka wawasan kita lebih luas, kita lihat lebih bijak begitu ya. Tentu program mendidik ya, mentransformasi pengetahuan dari kakak tingkat itu tetap perlu silahkan. Tetapi hal-hal yang tidak perlu dilakukan, yang menjurus ke kekerasan, perundungan kita kurangi. Beberapa adik-adik mahasiswa saya lihat sudah terbuka ya, sudah banyak lah yang terbuka, sudah mulai lebih realistis begitu ya. Mungkin masih ada dua hal yang memang masih melanjutkan. Nah ini yang perlu Bapak Ibu dosen lebih cermati, karena biasanya itu mahasiswa kan tahan lama tuh dari pagi sampai malam dia kuat. Dosennya udah capek dulu, udah capek dia pulang sore. Tapi itu bisa nggak mengintervensi perguruan tingginya atau universitas? Sangat bisa Mas Jati ya. Jadi saya juga dulu, saya ingat dulu saya sebagai ketua prodi, malam-malam tuh saya datengin tuh lagi ospek. Ini beneran marah-marah nggak nih? Iya betul. Nah memang ya namanya adik-adik energinya masih tinggi ya, mahasiswa kan dia bisa 3 malam gitu acara. Kalau dosen kan aduh kita sehari aja cukup. Nah tapi kan harusnya bisa dikelola dari awal ya. Jadi misalnya mana proposal programnya, apa rundown acaranya, pengawasannya dari situ ya? Jangan di luar kampus, di dalam kampus sehingga lebih mudah diatasi. Nah, hal seperti itu dan juga ditekankan oleh kampus, hati-hati ya, Anda kalau melanggar
ini ada aturan, ada sanksi. Anda bisa kena sanksi loh. Itu mungkin yang harus selalu diingatkan. ya. Kan ya adik-adik mahasiswa gini kan Suka juga khilaf. masa pembinaan ya, memang kita dosen perlu sabar ya, memang ya perlu telaten, perhatian ya. Saya selalu bilang, makanya saya selalu bilang tadi Mas Jati, dosen ini luar biasa. Teman-teman saya di seluruh Indonesia garda terdepan, dia yang mendidik ya. Saya bayangkan ya, mereka malam-malam gitu kan, sore-sore hari libur harus datang ke kampus ngurusin mahasiswa. Jadi saya selalu sampaikan bahwa kami sangat berterima kasih, dosen-dosen ini betul-betul garda terdepan kita, yang sebenarnya mereka lah sebenarnya para pejuang-pejuang pendidikan tinggi saintek di Indonesia begitu. Mungkin saya menteri ya, tetapi sebenarnya yang betul-betul bekerja berjuang gitu ya, dengan tulus. Saya suka suka terharu loh ngelihat ada dosen, mahasiswa ini kan macam-macam Mas Jati masalahnya ya. Ada yang mulai pacarnya putus, ada yang mulai ekonominya berat. Itu dosen luar biasa. Banyak sekali yang dia dengarkan, dia bantu. Belum masalahnya sendiri ya? Belum masalah sendiri. Jadi saya ya terus terang berterima kasih. Mari Bapak Ibu dosen, pimpinan perguruan kita sama-sama terus berjuang ya, terus mengawal, terus mengasuh adik-adik kita. Dan saya sih melihat itu amal jariah yang tidak terbatas loh. Ya, dosennya Mas Jati gitu kan, yang dulu mungkin kalau nggak karena dosen kali nggak ada Mas Jati. Kalau nggak ada Mas Jati saya nggak diwawancara. Itu nggak ketemu gitu. Nah, jadi kan itu amal kebaikan yang terus menerus akan berbalas untuk Bapak Ibu dosen. Kayaknya sih untuk para dosen di Indonesia cukup tenang ya, karena Pak Menterinya pernah jadi dosen, mungkin pernah mengatasi mahasiswa-mahasiswa tadi, itu mungkin bisa diundang untuk mengatasi yang hal tadi.